Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Hartono dengan NIM 2223290053, Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 7. Di sini saya akan membuat tugas psikolinguistik, yang mana kasus yang pertama itu tindakan ekspresif, untuk kasus yang kedua fonologi atau penyederhanaan bunyi, dan kasus yang ketiga kerusakan hemisfer kanan atau gangguan prosodi, dan yang keempat kasus gangguan bahasa aphasia Broca, dan yang kelima kasus pemerolehan bahasa anak. Jadi untuk kasus yang pertama yang mana yaitu tindakan ekspresif, untuk yang pertama itu termasuk tidak ekspresif menurut Shirley, dan yang kedua itu maksud ilokasinya adalah mengungkapkan penyesalan atas keterlambatan. Yang ketiga, tidak mengubah keadaan dunia karena ekspresif yang menyatakan sikap penutur bukan tindakan yang membuat perubahan sosial. Dan yang keempat, ekspresif menyatakan perasaan, sedangkan deklaratif mengubah status atau realitas. Misalnya, saya nyatakan Anda suami istri. Untuk kasus yang kedua, fonologi atau penyederhanaan bunyi. Jadi yang pertama itu tata atau kakak, disebut reduplikasi atau substitusi bunyi. Untuk yang kedua mimi atau minum, yaitu reduplikasi. Dan yang ketiga kopi atau topi, yang mana fonetik substitusinya konsonan. Yang kedua itu anak menyederhanakan bunyi karena alat ucap belum matang dan memilih bunyi yang paling mudah diucapkan. Yang ketiga, anak berada pada tahap awal perkembangan fonologi sekitar usia 2 tahun. Dan yang keempat itu ya, semua bentuk ujaran itu wajar pada usia tersebut. Untuk kasus yang ketiga yaitu kerusakan hemisfer kanan atau gangguan prosodi. Yang pertama itu gangguan ini disebut aprosodia. Untuk yang kedua, hemisfer kanan berperan dalam intonasi, ritme, dan ekspresi emosional dalam ujaran. Dan yang ketiga, struktur sintaksis dan makna kalimat tidak terganggu, hanya prosodinya saja. Dan yang keempat itu karena emosi, karena emosi bahasa diproses hemisfer kanan, sementara kata bahasa berada di area kiri atau yang disebut Broca Wernicke. Untuk kasus yang keempat itu aphasia Broca, yang mana jenis gangguannya adalah aphasia Broca. Untuk yang kedua, proses kognitifnya yang terganggu adalah perencanaan, motorik, ujaran, dan produksi bahasa. Dan yang ketiga itu bukti linguistik, yang mana ujaran terputus-putus, banyak jeda struktur, kalimat tidak lengkap, dan kesulitan memilih kata. Untuk kasus yang kelima itu kasus pemerolehan bahasa anak. Jadi yang pertama itu aki mami. Jadi untuk fonologisnya, penyederhanaan bunyinya, kakak disebut aki, ubi disebut mi. Untuk morfologisnya, dalam kalimat masih berupa kata-kata dasar, belum berpola lengkap. Dan yang kedua, berada pada tahap kombinasi 2-3 kata. Kemudian yang terakhir itu atau yang ketiga, penyederhanaannya terjadi karena kematangan artikulator belum sempurna, sehingga anak memilih bunyi yang mudah. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.